warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bahasa, selamat datang kembali di kelas Bahasa Indonesia. Materi kita hari ini adalah pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 semester dasar bab 2, yakni iklan, slogan, dan poster. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan materi, alangkah lebih baiknya sahabat silakan klik subscribe bagi yang belum ya, like, dan hidupkan lonceng notifikasi. Mohon simak video ini tanpa melewatkan atau skip ya, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Terima kasih. Iklan, slogan, dan poster. Kita bahas iklan dulu ya. Iklan. Mendengar katanya saja, saya yakin 99,90% kalian pasti sudah pernah menjumpai. Yang paling sering adalah dijumpai di televisi ketika jeda acara, atau lewat radio, media cetak, maupun internet. Lantas, sebenarnya apa sih iklan itu? Baik, mari kita bahas. Bersumber pada KBBI, iklan merupakan berita pesanan untuk mendorong, membujuk khalayak ramai agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan, atau pemberitahuan kepada khalayak mengenai barang atau jasa yang dijual, dipasang di dalam media massa seperti surat kabar dan majalah atau di tempat umum. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian iklan secara sederhana adalah pesan yang menawarkan suatu produk yang ditujukan kepada masyarakat. Hal ini berkaitan dengan cara perorangan atau perusahaan untuk mempromosikan barang yang diperjualbelikan atau jasa yang ditawarkan. Melalui iklan diharapkan khalayak umum tertarik untuk membeli barang yang diperjualbelikan atau menggunakan jasa yang ditawarkan, sehingga dapat memenuhi target pasar. Iklan memiliki beberapa fungsi, antara lain fungsi yang pertama sebagai informasi. Informasinya yakni menyampaikan info produk, maksudnya produk apa yang dijual atau jasa apa yang ditawarkan, kemudian menyebutkan ciri-cirinya dan sebagainya. Fungsi yang kedua sebagai persuasi. Persuasi atau ajakan, berarti di sini maksudnya adalah iklan mengajak orang atau konsumen untuk membeli barang yang dijual atau menggunakan jasa yang ditawarkan. Fungsi yang ketiga sebagai reminder. Reminder atau pengingat. Maksudnya, iklan mengingatkan konsumen untuk tetap menggunakan produk tertentu. Jadi, ketika konsumen sudah memakai produk X, akan tetap menggunakan produk X dan tidak tergiur menggunakan produk lain yang memiliki fungsi serupa. Nah, sebagai pembeda dengan teks lain, iklan memiliki karakteristik, antara lain, pertama, suatu bentuk komunikasi berbayar. Jadi, ketika seseorang atau perusahaan mengiklankan produk yang diperjualbelikan atau jasa yang ditawarkan, maka ia harus membayar kepada pihak yang mengiklankan. Karakteristik yang kedua, non-personal komunikasi. Non itu tidak, personal itu pribadi, berarti bukan komunikasi pribadi, karena iklan memang ditujukan untuk khalayak umum. Karakteristik yang ketiga, menggunakan media sebagai masifikasi pesan. Jadi, iklan menggunakan media baik cetak maupun elektronik untuk memperluas jangkauan pesan. Karakteristik yang keempat, menggunakan sponsor yang teridentifikasi. Maksudnya, pihak sponsor atau pihak yang mengiklankan adalah benar-benar pihak yang dikenali dan bertanggung jawab. Karakteristik yang kelima bersifat mempersuasi khalayak. Seperti yang saya katakan sebelumnya, persuasi bermakna mengajak. Maksudnya, mengajak khalayak untuk membeli barang atau menggunakan jasa yang diiklankan. Karakteristik yang keenam bertujuan untuk meraih audiens sebanyak-banyaknya. Jelas ya, tujuan iklan memang untuk meraih ketertarikan orang sebanyak-banyaknya. Sekarang, jenis-jenis iklan. Berdasarkan media yang digunakan, iklan dibagi menjadi dua, iklan cetak dan iklan elektronik. Iklan cetak merupakan iklan di media cetak yang mengandalkan desain grafis seperti warna dan bentuk huruf, tata letak, serta gambar-gambar.
Nah, berdasarkan keluasan ruang dalam media cetak, iklan cetak dibagi menjadi dua. Ada iklan baris dan iklan kolom. Iklan baris, iklan yang hanya dibuat dalam beberapa baris. Iklan ini sangat terbatas sehingga mengalami penyingkatan. Kenapa disingkat? Karena biaya mengiklankan pada iklan baris dihitung dari jumlah huruf. Semakin singkat, semakin sedikit huruf yang digunakan, biayanya semakin murah. Contohnya, kemudian iklan kolom merupakan iklan yang pemasangannya dalam media berupa kolom-kolom. Di samping menggunakan teks, iklan ini juga menyertakan gambar dan berbagai ilustrasi menarik lainnya. Contohnya, silakan dilihat. Selain itu, ada juga iklan display yang ukurannya lebih luas dari iklan kolom, berisi kata-kata dan media grafis lainnya. Contohnya, ada pula istilah iklan advertorial, sejenis iklan display, namun penyampaiannya mirip berita. Contohnya, lalu jenis iklan kedua berdasarkan media yang digunakan adalah iklan elektronik. Merupakan iklan berbasis perangkat elektronik yang mencakup beberapa unsur seperti suara, tuturan, musik, gambar, dan gerak. Iklan elektronik dapat dijumpai di televisi, didengarkan lewat radio, dibaca melalui media cetak, maupun internet. Kalian pasti sudah sering melihat iklan ini, bukan? Selanjutnya, jenis iklan berdasarkan isinya. Ada 3 jenis, yaitu 1. Iklan pemberitahuan. Iklan ini lebih terfokus pada kepentingan untuk memberitahu khalayak mengenai suatu hal, baik berupa peristiwa, keadaan, atau hal lainnya. Contoh, yang kedua, iklan layanan masyarakat, bertujuan memberikan penerangan atau penjelasan kepada masyarakat. Contohnya, kemudian yang ketiga, iklan penawaran. Contoh, nah, demikian tentang iklan. Sekarang kita bahas slogan. Kembali bersumber pada KBBI, slogan memiliki makna perkataan atau kalimat pendek yang menarik atau mencolok dan mudah diingat untuk memberitahukan sesuatu, atau perkataan atau kalimat pendek yang menarik, mencolok, dan mudah diingat untuk menjelaskan tujuan suatu ideologi golongan, organisasi, partai politik, dan sebagainya. Slogan sering pula disebut sebagai moto atau semboyan. Kata-katanya singkat namun syarat akan makna. Contohnya, slogan juga bisa digunakan dalam iklan sebagai bentuk visi dari produk yang diiklankan. Contohnya, Yamaha semakin di depan. Slogan Yamaha semakin di depan memiliki makna bahwa Yamaha selalu memberikan produk-produk unggulan yang lebih maju dan lebih berkualitas dari produk-produk lainnya. Kemudian, poster. Berdasarkan KBBI kembali, poster adalah plakat yang dipasang di tempat umum berupa pengumuman atau iklan. Poster bertujuan memberikan informasi kepada khalayak ramai. Umumnya, informasinya adalah mengajak masyarakat. Oleh karena itu, poster sering dipasang di tempat-tempat umum seperti kantor, sekolah, pasar, mal, dan sebagainya. Contohnya, baiklah, sampai di sini dulu belajar kita hari ini. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, silakan share atau bagikan ke teman-teman kalian. Dan jika kalian memiliki permintaan materi,
Untuk dibahas di video selanjutnya, silakan tulis di kolom komentar. Cukup sekian, jangan lupa belajar dan perbanyak membaca. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.